Perkenalkan, nama saya Pipin Nazroa, NIM 519121127 dari program studi bimbingan konseling. Hari ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah bimbingan konseling industri dan organisasi. Untuk pertanyaan yang pertama, nih, misalkan ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan itu kayak mendekati bangkrut atau failit. Nah, posisi saya sebagai seorang HRD, dan di perusahaan itu ada yang namanya karyawan ribuan. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu kan? Pertama, yang pasti kita kan ketika memiliki seorang karyawan, kita tidak sepenuhnya memecat mereka gitu. Ketika perusahaan itu bangkrut, artinya kita mungkin merumahkan mereka. Nah, solusinya adalah karena perusahaan bangkrut, kita tidak sepenuhnya memberikan gaji full seperti biasanya. Mungkin kita memberikan gaji setengah atau sepertiganya gitu. Kemudian yang kedua, saya akan merekomendasikan karyawan-karyawan yang sekiranya berkompeten atau memiliki skill yang bagus untuk mungkin sementara waktu masuk ke perusahaan kolega perusahaan kita. Jadi ketika suatu perusahaan kita sudah bisa bangkit lagi, kita tidak kebingungan gitu untuk mendapatkan karyawan-karyawan baru, karena kita sudah punya karyawan yang mungkin sekarang ditempatkan di tempat perusahaan kolega kita gitu. Kemudian soal yang kedua adalah ketika beberapa saat gitu ya menjelang pengumuman kalau misalkan perusahaan kita itu bangkrut atau failit gitu, pasti kan ada karyawan yang mau melakukan demo atau unjuk rasa gitu kan. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, mungkin saya akan melakukan yang namanya akomodasi. Artinya kita berdiskusi, kita menyatukan pendapat dari pimpinan, HRD, manajer, dan juga para atasan dari masing-masing divisi per bidang pekerjaan gitu. Jangan langsung menerima demonstrasi dari para karyawan. Nah, diskusi itu nanti akan membahas kenapa perusahaan bisa failit gitu, apa yang terjadi dalam perusahaan gitu, apa yang akan dilakukan perusahaan untuk menangani sebagai bentuk kebijakan gitu. Nah, terus apa aspirasi, apa sih yang ingin disampaikan oleh karyawan di demonstrasi tersebut. Nah, kemudian para pimpinan divisi per bidang pekerjaan itu akan menyampaikan kepada bawahan-bawahannya, karyawan-karyawannya, sehingga hal tersebut dapat bisa lebih dimengerti oleh karyawan lain. Karena dengan demonstrasi mungkin akan menimbulkan keributan atau bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti itu. Kemudian tantangannya, kalau misalkan perusahaan itu akan bangkrut atau failit, terus tantangannya itu pertama, pasti karyawan akan melakukan demonstrasi, ya kan, menimbulkan kericuhan. Tantangannya bagaimana si pimpinan perusahaan atau HRD memberikan penjelasan sedetail mungkin, segamblang mungkin bagi para karyawan agar mereka mengerti bagaimana kondisi perusahaan saat ini. Yang kedua, tantangannya adalah karyawan akan memilih untuk mengundurkan diri dan melamar di perusahaan lain. Nah, bagaimana cara agar perusahaan itu bisa mempertahankan karyawan, terutama karyawan yang memiliki skill yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian untuk yang nomor 3, ketika karyawan itu bangkrut dan mulai bangkit lagi, bagaimana sih yang dilakukan untuk proses rekrutmen karyawan? Pertama, saya akan menerapkan yang namanya skill karyawan berbasis kompetensi. Artinya proses rekrutmen itu tidak dilakukan semata-mata menerima semua karyawan yang kira-kira bagus gitu. Tapi kalau misalkan karyawan itu skillnya bagus tapi tidak dibutuhkan oleh perusahaan, jangan terlebih dahulu diterima, tapi terimalah karyawan yang memang memenuhi kualifikasi di perusahaan kita yang sedang kita butuhkan sekarang. Karena apa? Karena itu akan meminimalisir yang namanya
permasalahan karyawan nantinya. Terus yang kedua, saya lebih memfokuskan yang namanya perekrutan karyawan yang berdomisili daerah sekitar perusahaan. Karena apa? Karena biasanya perusahaan yang karyawannya itu berasal dari domisili jauh dari perusahaan itu memiliki banyak problem, mungkin banyak yang ingin mengundurkan diri dan lain sebagainya gitu. Kemudian saya juga akan menerapkan strategi training yang akan dilakukan setiap minimal 6 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Gunanya apa? Gunanya untuk mempertahankan skill atau kompetensi yang telah dimiliki oleh karyawan dan juga meningkatkan skill-skill yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan sekarang dan tantangan-tantangan perusahaan di masa yang akan datang, seperti itu. Terus untuk nomor yang terakhir, nomor 4, apa yang dilakukan untuk menghindari yang namanya turnover karyawan, yaitu ya tadi yang pertama saya katakan, saya akan membuat strategi rekrutmen sedetail mungkin, mulai dari kualifikasinya, domisilinya, dan juga yang terpenting adalah fasilitas yang memang sesuai gitu apa yang diperlukan oleh karyawan. Karena biasanya karyawan yang diberikan fasilitas yang cukup dan memadai, dia akan memberikan value pekerjaan kepada perusahaan yang lebih gitu. Tapi kalau pekerjaan mereka tidak dihargai, diberikan fasilitas yang cukup, maka mereka cenderung akan mungkin mengundurkan diri, pindah ke perusahaan lain, atau ganti divisi dan lain sebagainya. Mungkin itu juga sebagai bentuk tantangan karena biayanya juga akan lebih besar. Tapi dengan seperti itu, perusahaan akan bisa mempertahankan karyawan-karyawan yang mungkin sangat berpengaruh bagi perkembangan perusahaan itu.